Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa kami Universitas Asik juga atau bisa kita singkat UANJing ya. Jadi di sini kita akan mempelajari satu pemrograman fungsional dengan bahasa Python dan juga di sini untuk studi kasusnya adalah studi kasus dari menampilkan deret bilangan di bawah 100 dengan rumusnya bilangan prima begitu. Dan di sini kita akan menggunakan disiplin ilmu yaitu generator expression ya. Jadi sebenarnya sih kita bisa menggunakan statement biasa tetapi di sini kita diwajibkan untuk melakukannya atau mengeksekusi studi kasusnya dengan generator expression. Jadi langsung saja kita ke openingnya. Baik, langsung saja kita definisikan dari soalnya. Dari soalnya gini, kita buat suatu program dengan menampilkan deret bilangan dengan ketentuan begini. Kita menggunakan generator expression dan juga deretnya itu berisi di bilangan prima di bawah angka 100 ya. Nah, dari sini kita langsung saja ke definisi bilangan prima bagi yang kalian nggak tahu. Bilangan prima sebenarnya itu adalah uh, is one of the number that can only be divided by the number one and the number itself ya. Itu seperti pengertian dari guru-guru kita pas SD ya. Mathematically, a prime number consists a natural number whose number is greater than the number one. Ya, kebanyakan bilangan prima kan kalau misalnya bilangan prima itu satu. Kalau misalnya satu bilangan sendirinya itu sudah satu dibagi dengan satu. Ini nggak bisa kan? Karena udah cuma satu intinya. Nah, sedangkan dua itu kan bilangan itu sendirinya dua, kemudian dibagi dengan satu. Jadi kan itu yang sebenarnya diincar atau yang dimaksud dengan definisinya ini. Ya, ini kalian bisa masuk saja ke rumus bilangan-bilangan prima ini. Dan ini nggak tahu nih kalau misalnya di H kenapa bahasanya bahasa Inggris ya. Padahal di sini bahasa Indonesia. Oke, langsung saja. Example of prime numbers and not prime. Gini, ini ada definisinya. 2, 3, ini kan dia prime dan juga di sini bukan bilangan prima karena bisa dibagi dengan 2 deh. 4 itu. Nah, untuk contohnya untuk deretnya seperti ini. Kalau misalnya kalian memang orang-orang untuk mengingat ya. Jadi di sini ya, ini semua adalah bilangan yang memang bisa dibagi satu dan bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Ya, ini semua. Dan ini untuk bilangan prima kalau misalnya secara geometri pasti dia menciptakan satu pola tersendiri ya. Itu ada nanti kalian cari aja sendiri itu mewakili suatu pola begitu. Nah, kita lanjut lagi. Dengan begitu kita ambil saja rumus bahwa rumusnya itu begini. Kita punya rumusnya. Rumusnya adalah f dengan parameternya adalah n. Jadi ketika n-nya ini kurang dari sama dengan satu, maka kita akan mengakhiri saja pemanggilan dari fungsinya. Karena apa? Karena memang satu itu bukan bilangan prima. Maka dari itu kita awali saja. Kita langsung saja mengiterasikannya. I dengan range awal itulah 2. 2 dalam artian adalah karena bilangan prima kita mulai dari 2, kita langsung saja dari 2. Dari 0 itu kita tidak dapat suatu konfirmasi bahwa 0 itu adalah bilangan prima. Dengan padahal sebenarnya sih pas saja dengan definisi begini, tapi kita lanjut saja dengan perspektif umum, yaitu 2 itu awal dari bilangan prima. Nah, n adalah range dari bisa dibilang kayak range akhirnya begitu. Range awal dimulai dari 2, range akhir dimulai dari n. N-nya tergantung ini berapa. Gitu. Nah, di sini ketika n dimodulus dengan i, itu i dalam artian ya ini iterasinya dimulai dari 2 dan segala macam dan dia sama dengan 0 maka kita false kan aja. Tapi kalau misalnya di sini kalau misalnya dia tidak seperti ini maka dia true ya. Di sini ini adalah iterasi yang dimana gimana caranya kita bisa mengiterasikan suatu angka-angka bilangan prima di sini. Di sini kita adalah mencegah angka satu itu sendiri, tetapi di sini ini baru dari kita mau bagaimana kita menggenerate bilangan prima dari mulai dari 2 sampai apa yang ingin kita sampaikan lah. Atau bisa dibilang ujung akhirnya lah gitu. Ya, return false dan return true. Jadi intinya jangan sampai ada yang nol, ada yang dibagi dengan suatu iterasinya, dibagi bisa dimodulus dan hasilnya itu nol. Ya, intinya begitu. Di sini baru ini prime generator expression dan prime generator expression karena dia expression dia cuma satu statement saja di sini ya. Di sini kan sebenarnya ada banyak ya. Ini untuk expression kadang ada list comprehension dan juga generator expression. Pembedanya itu bagaimana? Pembedanya itu dilihat saja dari kurungnya. Kalau misalnya kurungnya kotak berarti itu list comprehension, tapi kalau misalnya ini untuk kurungnya bulat begini, anggap saja kurung biasa, maka dia adalah generator expression. Di sini generator expression seperti biasa, for-nya itu tidak for-nya itu di sebelumnya for ada i-nya atau variabel lagi. Ya, variabel ini mewakili dengan angka yang mengisi variabel ini.
gitu. I in range 100 ya. Karena kita deret bilangan di bawah angka 100, kita bawa saja 100 karena 100 itu bukan bilangan prima. Jadi kalau misalnya kita masukkan saja di sini, otomatis kita dapat di bawahnya ya. Karena dia range kayak gini ya. Jadi di sini sudah aman kita masukin 100 begitu. Nah, ketika FI sama dengan true, maka nanti I-nya akan masuk di sini sebenarnya. Begitu ya. Kemudian kita tampilkan saja hasilnya for I in prime gini. Nah, untuk generator expression seperti biasa seperti sebelumnya. Sebelumnya itu kan kita ngomong soal generator. Generator itu menggunakan for dan dia tidak bisa dieksekusi dengan satu statement. Maka dari itu dia generator saja. Kalau misalnya generator expression bisa jadi satu statement saja. Nah, dengan begini kita coba saja untuk ngasih tahu ini prime ini isinya apa. Dia adalah objek iterasi. Nah, generator objek. Jadi generator objek. Jadi apapun yang kita dapatkan di sini udah masuk dan kode dalam memorinya adalah kode hexabinary. Ini hexabinary, not X. Kalau nggak salah begitu. Kalau misalnya kalian memang lebih tahu sebenarnya dengan format ini, tolong langsung saja ke kolom komentar. Jadi di sini kita langsung tampilkan saja karena ini adalah objek iterasi. Kita bisa mengiterasikannya dengan for ya. Jadi setiap objek yang ada di dalam prime kita wakilkan dengan I ya. Kemudian kita print saja. Langsung saja begini ya. 2357 sampai 97. Di sini bilangan prima semua, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan yang di web dia benar ya. Sampai 97 ya kan. 89, 83, 13 ada, 61 ya. Keluar semua, 61 segala macam. Nah, jadi kurang lebih begitu kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kalian semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen pada video ini. Dan juga bisa menyampaikan kritik dan saran di kolom komentar. Ya, karena untuk subscribe, ketika kita mencapai 1000 subscriber, kita akan mengeksploitasi sesuatu. Seperti YouTuber luar sana ya. Kayaknya ada yang room tour segala macam kan, ada yang bahkan juga. Tapi itu udah lama kan. Ya, silahkan juga untuk share. Ya, share-nya bisa di grup kelas atau kemanapun juga, dan jangan di share di grup Aslap, ada ya saya diburu sama Aslap ya. Jadi kurang lebih begitu, salam asik juga.